Pemerintah dan UMKM satu suara menolak aplikasi Temu masuk ke pasar dalam negeri. Bisnisnya yang menghubungi produsen Tiongkok dengan konsumen Indonesia dianggap bakal mematikan UMKM sekaligus produk asing kian membanjiri pasar. Merupakan aplikasi marketplace asal Tiongkok. Aplikasi Temu saat ini tengah menjadi perbincangan hangat lantaran berambisi berjualan di tanah air. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut ini sudah kali ketiga perusahaan tersebut berusaha masuk ke Indonesia. Staf khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM, Vicky Satari mengatakan, ambisi Temu bertolak belakang dengan regulasi yang ada di Indonesia. Untuk bisa mendapat izin operasi di Indonesia, Temu harus mengikuti aturan perdagangan dalam sistem elektronik yang tertuang dalam Permendak Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE. Temu ini harus berubah bisnis model dulu. Berarti nggak boleh ada dari pabrik langsung ke konsumen, harus ada affiliatornya, harus ada resellernya, harus ada penjual perantaranya, kemudian barang yang dimasukin harus di atas 100 US dollar, nggak boleh langsung tadi perdagangan besar menjadi eceran, tadi yang PP saya sampaikan, itu nggak boleh juga, kan gitu. Ya silakan aja, tentunya itu kan hukumnya. Tapi kalau Temu yang hari ini, dengan regulasi yang ada di Indonesia, bertolak belakang. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perdagangan sama-sama menentang aplikasi Temu masuk ke pasar Indonesia. Soal aplikasi Temu Pak yang mau masuk ini? Enggak. Siapa yang bilang diizinkan? Enggak. Ya, enggak. Ya satu aja belum beres ya kemarin, belum selesai, ya masa ada lagi. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia, Edi Misero menilai, seluruh produk yang dijual di aplikasi Temu harus memiliki perwakilan di Indonesia. Dan skema bisnis disesuaikan dengan regulasi yang ada, yakni produk tidak boleh langsung ke konsumen, atau harus melalui keagenan atau distributor di Indonesia. Pelaku usaha menyambut positif langkah pemerintah dalam melindungi UMKM. Namun yang tak kalah penting adalah dukungan masyarakat Indonesia agar selalu cinta dan membeli produk dalam negeri. Kalau masyarakat Indonesia tidak berpihak terhadap produk Indonesia sendiri, kalau masyarakat Indonesia tidak berpihak loyal kepada produk bangsa sendiri, wah, habis kita, ya kan gitu ya. Itu yang kita takutkan. Yang kedua, kalau regulator tidak berpihak kepada UMKM. Dalam arti kata, kebijakan-kebijakan yang ambil tidak berpihak kepada UMKM. Itu yang kita takutkan. Direktur Ekonomi Digital Selios Nailul Huda memantau investor aplikasi Temu yang sudah masuk ke pasar Amerika cenderung melakukan bakar uang untuk mengalihkan konsumen, salah satunya Amazon, untuk beralih ke Temu. Pola semacam ini dikhawatirkan akan diterapkan juga di Indonesia. Sementara konsumen Indonesia masih berorientasi pada faktor harga dalam keputusan membeli. Sehingga dapat dibayangkan akan mematikan pemain marketplace yang sudah eksis sekaligus pelaku UMKM. Kita sudah melewati dulu TikTok Shop ya, dengan mereka membakar uang, kemudian juga mereka barangnya rata-rata dari impor, barangnya sangat murah sekali. Yang dirugikan adalah ya tadi produsen-produsen lokal kita yang memang tidak bisa bersaing secara harga dan sebagainya gitu. Makanya ini yang walaupun kita juga pelan-pelan ataupun juga signifikan meningkatkan efisiensi, meningkatkan kapasitas dari pelaku UMKM kita, tapi kita juga harus lindungi loh pasar mereka dalam negeri. Jangan sampai ketika kita menggenjot produksi UMKM lokal kita secara efisiensi, baik harga maupun kualitas, ini pasar masih udah dikuasai oleh asing. Industri UMKM nasional masih perlu ruang untuk berkembang. Pengembangan ekonomi digital termasuk e-commerce juga seharusnya memprioritaskan pelaku dan produk dalam negeri serta memberikan efek berganda. Sehingga tak hanya Temu, pemerintah juga harus waspada dengan aplikasi asing lainnya yang ingin masuk ke pasar Indonesia. Desy Aritonang, Maria Oktober, Jakarta.